tempat ATM. Kisah yang lalu, Ryoseo yang merasa kesakitan pergi. Akhirnya, Dairanger kalah. Satu-satunya cara agar bisa menang adalah mencari 4 Kidenju yang lama menghilang. Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Rin menyusuri padang pasir di Cina. Akhirnya setelah Rin sampai di bangunan tua milik suku tua Daos, ia melihat 5 kristal surga muncul kembali. Dari sana terbayang pula kalau 4 Kidenju yang lain bermunculan. Rin merasa Kidenju itu memanggilnya. 4 Dairangers coba menemukan Rin. Di luar dugaan, Gaara, Sadam, Jidos, dan Monster Lipstick mengetahui rencana mereka, lalu ikut mencari Kidenju. Tantangan pertama didapat 4 Dairangers. Mereka dicegat pasukan Goma. Pun Rin, ia dikepung oleh Monster Lipstick dan pasukannya. Rin mengalami banyak penderitaan. Syukur ia bisa lolos dan 4 Dairangers menemukan Changer milik Rin. Rin tiba di bangunan tua suku Daos, lalu 5 kristal surga kembali muncul serta 4 Kidenju lainnya mengarahkan mereka ke suatu tempat, yakni tempat di mana terdapat lukisan simbol Dairangers. Kemudian ia menemukan Ryoseo juga ada di sana. Ia menunjukkan di mana keberadaan kristal surga. Sayang, menuju ke sana tak mudah. Monster Lipstick menghancurkan tempat itu. Meski Ryoseo membantu, namun mereka tetap dikalahkan. Di saat yang kritis, syukur 4 Dairangers tiba. Ryo yang sudah sehat walafiat juga siap memandu Ryoseo. Naga merah berubah menjadi robot raksasa. Tak mudah bagi mereka mengalahkan Monster Lipstick sebab grup vokalnya sangat menyulitkan aktivitas Dairangers. Memang edan grup vokal bikinan Dokeshi ini bikin kesel. Rin yang coba mengambil kristal sudah dihadang mereka lagi. Keadaan benar-benar sulit. Apa yang harus dilakukan? Nah, di saat menderita seperti ini, tiba-tiba datang angin keberuntungan. Salah satu kekuatan Rin, angin memotong. Akibatnya, grup vokal berhasil diporak-porandakan. Akhirnya, 5 kristal surga berhasil didapat. Kini, kelima Kidenju siap menemani Dairangers menghadapi musuh. Monster Lipstick kesel nggak ketulungan. Kehebatan Daisenpu dari Seiho milik Rin bisa membuat pusaran angin, lalu menyapu bersih Monster Lipstick. Tenpu Kere artinya menyatukan semua Kidenju, melaju bersama, menghancurkan musuh. Dengan dikalahkannya Kagi Dokeshi, maka dedengkot Goma pun pergi, dan wanita grup vokal kembali tersadar. Wurukaku senang dengan keberhasilan Rin. Bukan cuma itu, ia masih punya kekuatan lain. Berkat ini semua, Ryoseo pun terselamatkan, dan mereka memiliki aliansi baru. Ryo bersama adiknya ziarah ke makam ortu mereka. Adiknya tertawa, karena baru kali ini kakaknya berziarah. Ia mengaku tak pernah jelas melihat wajah ayahnya karena masih kecil. Di tempat lain, Sadam, Gaara, dan Jidos yang merasa kesal atas keberhasilan Dairangers membangkitkan kembali Kidenju mendadak kedatangan seorang lelaki, Daigoju Riju. Harapan mereka pun kembali cerah. Misinya adalah menghancurkan Wurukaku. Itu cara Jitu mengalahkan Dairangers. Lalu, ia memanggil Tetsumen Choryu. Jidos nggak suka dengan kehadirannya, tapi akibatnya ia dihajar hingga KO. Okelah, kalau begitu, mereka mau tak mau bergabung dengannya. Pagi ini, Soji ngedumel lantaran keberatan ngebawain barang-barang belanjaan milik Rin. Aku kan bukan pacarmu. Rin cuek aja. Malah ia mau nambah lagi belanjaan. Gila ya. Tapi nggak jadi lantaran ada seorang anak yang nggak tahu kenapa terlempar jauh. Gawat nih. Spontan mereka mengejar anak tersebut. Lalu kejadian selanjutnya, hampir saja mereka tertimpa tumpukan besi. Siapa sih yang kerja jelek banget? Soji coba periksa. Loh, nggak ada orang. Kalau begitu, ini pasti ulah monster. Benar. Di kejauhan, Tetsumen Choryu muncul. Soji dan Rin coba melawannya, tapi nggak kuat. Lantas memanggil Dairangers lain. Terjadi pertarungan tak seimbang.
Ia mengancam Souji cepat laporkan kejadian ini pada Kaku. Ia menantinya sampai jam 3 sore. Kalau nggak datang, maka 3 Day Rangers di sana nggak selamat. Souji cerita orang ini bisa membalikkan Kyoryu mereka dan dia juga menggunakan Kyorku. Siapa dia? 6000 tahun yang lalu sebetulnya dia juga musuh Goma yang mengendalikan 5 Kidenju. Namun di tengah jalan ia berbalik membelot pada Goma dan menghancurkan Kidenju yang lain. Sialan banget orang ini. Ryo bertekad mengalahkannya. Kalau begitu, ikut Kaku sebentar. Ternyata ia malah dikurung dalam ruangan. Orang yang sedang emosi nggak akan mampu mengalahkan musuh. Dan Souji diperintahkan jaga Ryo. Jangan bukakan pintu sebelum Kaku kembali. Tapi dengan tipu dayanya, Souji terkecoh lalu membukakan pintu. Akibatnya, ia KO. Sementara guru Kaku tak berhasil menasihati Tutsumen Choryu, maka adu kesaktian tingkat tinggi berlangsung. Nah, di tengah pertarungan yang seimbang ini, Ryo datang. Ia bermaksud melepaskan ikatan teman-temannya, tapi pasukan Goma selalu siap. Akibatnya terjadi kegaduhan, tentu saja membuyarkan konsentrasi guru Kaku. Kelengahan ini dimanfaatkan Choryu buat membabat guru Kaku. Ryo yang emosi ikut menerjang Choryu, tapi ia bukan tandingannya. Selanjutnya, ia hendak membasmi tikus ini dulu. Nah, di saat pedang tinggal sejengkal, guru Kaku berteriak kalau Ryo itu adalah anak Choryu. Hah? Ia bengong sesaat. Benarkah? Ketahuan kenapa Kaku menahan Ryo jangan keluar kamar. Kini, Day Rangers dalam bahaya. Ada musuh kuat yang tak terkalahkan. Ayah Ryo lagi. Apa benar? Hal ini ditanyakan Ryo pada Kaku. Begitulah adanya. 6000 tahun yang lalu, ia bergabung dengan Goma dan masih hidup. Sejak 20 tahun yang lalu, ia menyembunyikan identitas dirinya. Lalu menikah dan punya anak, yakni Ryo dan Yoku. Ryo benar-benar terpukul mengetahui dirinya anak seorang pengkhianat. Ia berlari ke pantai, berharap dapat jawaban. Lalu muncul sebuah potret ibu dan dirinya semasa kecil. Tak lama muncul ayahnya. Ryo pun marah besar. Kenapa ayahnya jadi pengikut Goma? Ia kata dunia akan dikuasai oleh Goma. Sebaiknya Ryo berhenti jadi Day Rangers. Ia pun pergi. Satu hal yang tak bisa ia jawab, kenapa ia tak mengerti perasaan orang lain? Kenapa ia jadi Goma? Di lain tempat, ayah Ryo mendapat siksaan dari Daigojo Ryu akibat tak melaksanakan tugas dengan baik. Bersamaan dengan itu, muncul pula 3 sekawanan Chusa mengejek mereka karena dianggap lemah. Ia nggak mau dibilang seperti itu. Lantas berubah wujudnya jadi Nokogiri Daigojo, monster mata kembar 3, siap mengalahkan Day Rangers. Dan pagi ini, Ryo baru saja datang serta mengabari kalau orang yang kemarin bukan ayahnya. Sebetulnya, meski ia berkata begitu, tapi hatinya beda. Teman-temannya tahu itu. Nah, terdengar berita dari Kaku, Goma datang. Maka Day Ranger segera ke TKP. Beneran, di sana ada monster si mata 3. Guru Choryu ternyata ia memang hebat. Koudan Kyorko Ryo dan kawan-kawan enggak mempan, malah dijadikan serangan balik. Kini nasib Day Rangers di ujung tanduk dan sasaran utamanya adalah menghancurkan Ryo. Sementara ayah Ryo hanya bisa melihat anaknya dari kejauhan. Kalau memang betul, apakah ia tetap diam saja dibabat habis-habisan oleh monster bermata 3? Ryo teringat ucapan Kaku kalau dia itu adalah ayahnya dan untuk pertama kali ia memanggil ayah serta minta tolong. Akankah hati seorang ayah tersentuh? Ya, sepertinya ia tergerak. Daigojo Ryu kaget. Bisa-bisanya dia punya rasa belas kasihan. Lantas pertarungan guru dan murid terjadi. Tetsumen berhasil mengalahkan Daigojo Ryu, tapi sebaliknya ia juga terluka parah. Ryo tentu sedih kalau pertemuan ini hanya untuk melihat ayahnya pergi. Ia mau Ryo memaafkan kesalahannya dan 4 teman Day Rangers ayah Ryo datang pula memberi maaf atas pengkhianatannya dahulu. Pesan terakhirnya, kristal surga mempunyai kekuatan besar. Apa itu? 5 Rangers tua memberikan tuahnya. Dan ayah Ryo pun mangkat. Mendadak monster 3 mata kembali datang. Ia belum KO rupanya. Maka Day Rangers langsung menggabungkan kekuatannya. Dan kali ini kristal surga menunjukkan keampuhannya, yakni mereka bisa menjadi robot yang lebih besar lagi bernama Dairen-O. Dengan bersatunya 5 Kidenju, Nokogiri nggak ada apa-apanya.
Kisah beralih pada Daigo. Ia barusan melihat benda melayang-layang di langit, tapi nggak ada bekas apa-apa di luar, kecuali setangkai bulu merak. Pagi harinya, di saat ia berlatih pemusatan pikiran, tiba-tiba seekor merak melintas di depannya. Dan anehnya, ia merasa ia bisa menyerang Daigo, merasuki tenaga dalamnya. Siapa dia? Beralih ke kota, tampak seorang wanita berjalan ke suatu tempat. Lihat kaca, lalu pengen ngaca. Ya, cantik dah. Namun, siapa sangka kaca itu memiliki lidah. Dengan lidah itu, ia digulung dan dibawa kabur. Bahkan, banyak gadis-gadis lainnya menjadi korban cermin berlidah. Kalau gitu, Rin pengen coba. Jangan cari masalah deh. Guru Kaku membenarkan. Monster itu bernama Kagami Keiso. Ia akan melalap gadis-gadis yang suka pamer kecantikannya, digunakan sebagai sumber energinya. Soji siap mengalahkannya. Oh, tak semudah itu. 6000 tahun yang lalu, ia pernah mengalahkan pahlawan ternama, Kujaku, seekor merak ajaib yang dapat menghapus semua kesedihan. Tapi ia dikalahkan Kagami. Kujaku persis dengan apa yang dilihat Daijo tempo hari. Tapi ia alergi menelan laki-laki, meski sok tampan. Ia heran, dulu yang suka pamer kecantikan adalah kaum hawa. Kini cowok pun ikut-ikutan. Suatu hari, Daijo nggak sengaja mendengar suara minta tolong. Beneran ada seorang cewek kelilit lidah Kagami. Sayangnya, ia terlambat. Sebagai akibat serangannya, ia ikut dililit. Daigo bisa melepaskan diri. Lantas, mereka adu kesaktian. Seorang diri, Daigo nggak kuat mengalahkan Kagami. Beruntung, bantuan datang. Untuk sementara waktu, ia menyingkir dahulu. Ryo melihat ada ki warna pelangi. Dikatakan itu keluar dari tubuh Kagami. Kemudian Daigo berkeyakinan Kujaku terhubung dengan dirinya. Lantas ki berwarna pelangi muncul dari dalam tubuh Kagami. Apa dia masih ada di sana? Di sisi lain, Kagami bersama Sadam, Zeido, dan Gara melakukan kekacauan. Banyak wanita dan pria jadi korban. Daigo berharap pagi ini Kujaku kembali hadir dan memberi ki warna lagi, sehingga ia tahu sampai di mana ki warna itu terhubung. Ternyata pada monster kaca, pertarungan kembali berlanjut. Mengalahkannya cukup dengan kaca pembalik. Lantas monster itu memperbesar tubuhnya. Dai Rangers langsung mengeluarkan Dairen O. Maka pertarungan makhluk luar raksasa berlangsung seru. Dengan sapuan pedang maut, monster kaca mecha pun hancur. Dengan demikian, cewek-cewek yang tempo hari ditelan bermunculan kembali, dan Daigo dapat berjumpa dan melihat Kujaku, reinkarnasi si merak ajaib yang asli. Ia cerita, kenapa Kagami dahulu bisa mengalahkannya. 6000 tahun yang lalu, suku Dai dan suku Goma sering berperang. Dia membantu Gara oleh sebab rasa kemanusiaannya. Bahkan, mungkin seperti malaikat. Pujian ini membuatnya berbangga diri. Lalu dililit monster kaca makeup yang gak suka dengan orang yang bangga pada kecantikan, dan ia penduduk Goma. Kujaku terjebak oleh Gara. Ia pun mengaku telah terjebak dalam kesombongannya sendiri. Pertanyaannya kini, Kujaku itu teman apa musuh? Nah, di saat Gara muncul, emosinya meluap. Wajarlah, oleh sebab selama 6000 tahun dirinya terkurung dalam tubuh Kagami, dan hari ini didapat kebebasan itu. Ia begitu semangat hendak menghajar Gara, si biang kerok. Tapi Daigo coba menenangkan di saat yang nggak pas. Akibatnya ia malah jadi amuk dendam tertahan. Sementara Gara lari dan dikejar Kujaku. Di lain tempat sedang terjadi keanehan. Semua orang yang ada di taman diasung memakan kelopak bunga yang berguguran. Maka dengannya mereka bisa diperintah untuk mengamuk, saling baku hantam. Oh, rupanya ini atas asungan monster Sakura Sa. Daigo mendapat panggilan dari teman-temannya. Mereka sekarat, dikeroyok orang-orang tak dikenal. Daigo melihat mata mereka, nampak seperti ada yang mengendalikan. Benar saja, Kujaku pun mengatakan ini pasti ulah Goma. Ia hendak melampiaskan amuk dan amarahnya pada Goma, sebab jebakan Gara. Siapapun yang coba menghalanginya, nggak bisa, termasuk Daigo. Ia telah hilang sifat kesimpatikannya sejak 6000 tahun yang lalu. Dan kesempatan itu ia dapat. Maka terjadi pertarungan dua wanita super. Keduanya sama-sama terdepak. Daigo berteriak, sayang ia tak bisa berbuat sesuatu. Monster Sakura datang. Terjadilah pertarungan Dai Rangers melawan monster Sakura.
Di lain tempat, Daigo berhasil memukul KO monster Sakura. Lantas, ia segera merubah dirinya jadi raksasa. Kelima Dairangers pun langsung membentuk skuad Dairen-O. Dengan sekali sapuan pedang Dairen-O, monster Sakura roboh. Daigo berharap Ki-nya bisa menemukan Ki Kujaku kembali, dan itu terjawab. Kijaku saat ini terluka parah, tapi ia tak bisa datang. Semoga mereka kelak berjumpa lagi.